Halo teman-teman, perkenalin nama aku Asri Dealiani dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, aku mau sedikit berbagi tentang tutorial nih teman-teman. Di sini yaitu tutorial pembuatan sistem basis data dan relasi diagram menggunakan XAMPP dan MySQL Workbench. Nah, kita mau tahu dulu nih, apa sih IRD itu? IRD atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. IRD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Model data ini juga akan membantu pada saat melakukan analisis dan perancangan database, karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan hubungan antar data. Next, kita akan lihat komponen-komponen IRD nih teman-teman. Bisa dilihat untuk simbol-simbolnya. Nah, di sini ada entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Kemudian yang kedua ada relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Nah, jenis hubungannya itu ada one-to-one, one-to-many, dan many-to-many, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti di latihan soal. Kemudian yang ketiga ada atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Kemudian hubungan antara entitas dengan atribut, dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Next, apa aja sih yang kita butuhin? Nah, yang pertama itu ada XAMPP. Kemudian yang kedua ada MySQL Workbench. Nah, pastiin buat teman-teman semua sudah mendownload dan install XAMPP dan MySQL Workbench. Nah, XAMPP itu apa sih teman-teman? XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Tool ini mempermudah developer untuk membuat sebuah server web lokal untuk testing dan keperluan deployment. Kemudian ada MySQL Workbench. MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data yang menggunakan perintah dasar SQL atau Structure Query Language. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas, dan shareware atau perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU atau General Public License atau GPL, sehingga dalam pemakaiannya kalian dapat memakainya untuk keperluan pribadi atau komersial tanpa harus membayar lisensi yang ada. Gitu teman-teman. Nah, itu penjelasan singkat dari aku. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke contoh soal untuk pembuatan sistem basis data. Ini aku ada soal, nah aku bacain dulu ya. Minimarket Dewayanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket tersebut membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon, sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang, dan sebaliknya. Setiap transaksi, minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, itu teman-teman untuk latihan soalnya. Nah, kita langsung aja untuk belajar membuat sistem basis data ya teman-teman. Oke. Pertama, kita buka XAMPP. Nah, kemudian kita klik Start di Apache dan MySQL. Nah, pastiin udah terhubung.
Kemudian kita minimize ya. Nah, kita buka MySQL Workbench nih, teman-teman. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Nah, karena kita membuat sistem basis data baru, jadi kita klik new model. Ini kita bisa klik plus di sini di samping model, atau kita bisa klik file, kemudian new model ini, teman-teman. Atau ctrl plus n. Tapi untuk mudahnya kita langsung klik aja plus. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Karena kita buat sistem basis data baru, maka kita klik add diagram ini, klik 2 kali ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita lihat dulu ya teman-teman apa yang kita butuhin untuk tabel-tabelnya. Nah, di sini minimarket tersebut punya beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Nah, jadi kita butuh tabel untuk kasir. Kita klik new model, new tabel maksudnya. Kita taruh di sini, taruh di mana aja boleh. Ini klik 2 kali. Nah, terus itu kita table name-nya kita ganti kasir. Oke. Terus dalam kasir itu kita ada apa aja sih? Dalam kasir itu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Nama kasir ini makanya varchar ya teman-teman, varchar 20 aja. Kemudian nama, alamat kasir ini juga varchar, nomor telepon. Nah, ini varchar 45 juga. Oke, udah selesai. Terus kita X nih teman-teman. Nah, jadinya kayak gini. Tuh. Oke, kita butuh apa lagi sih? Kita butuh tabel customer. Di dalam customer itu ada nama dan alamat. Oke, kita buat new tabel, taruh di sini ya teman-teman. Klik 2 kali, muncul lagi seperti ini. Kita ganti customer. Kemudian ini nama customer, dia makanya varchar karena dia nama ya teman-teman, gitu aja. Kemudian alamat customer sama. Oke, tapi ada informasi tambahan nih teman-teman. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Jadi kita tambah ini kartu member. Maaf salah teman-teman. Kartu member. Oke. Karena dia ID atau identitas, kita makanya integer. Oke, udah selesai, kita klik X. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kemudian kita butuh apa lagi sih? Di sini ada transaksi. Transaksi ini isinya tanggal transaksi, nama, jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Oke, kita buat new tabel lagi. Kita taruh di sini. Klik 2 kali ya, teman-teman. Oke, muncul. Kita ganti transaksi. Nah, transaksi itu di dalamnya ada tanggal transaksi. Tanggal transaksi. Nah, karena dia bentuknya tanggal, kita makainya date. Kemudian setelah tanggal transaksi, ada nama dan jumlah. Nama dulu ya teman-teman. Nama transaksi. Maaf teman-teman. Tadi nama apa ya? Nama dan jumlah barang yang dijual. Close dulu. Nama barang yang dijual. Ini varchar 45 benar. Kemudian jumlah barang yang dijual. Karena dia jumlah, jadi kita makainya integer. Oke. Setelah itu ada total pemasukan. Ini makanya integer juga ya teman-teman, karena dia total.
Oke, udah selesai, terus kita klik X. Jadinya kayak gini teman-teman. Kita lanjut, kita butuh tabel barang. Barang di sini memiliki nama, merek, jenis harga, dan stok yang tersedia. Kita buat dulu new tabel, kita taruh di sini ya. Ini barang. Nah, di dalam barang itu ada nama, merek. Kita tulis nama barang. Ini varchar ya teman-teman. Varchar 20. Nama, terus habis itu nama barang, merek barang. Nah, di sini juga varchar. Kemudian jenis barang. Ini varchar juga. Kemudian ada apa lagi? Harga dan stok yang tersedia. Harga barang. Harga itu berarti kita pakai integer. Stok yang tersedia. Nah, ini makanya integer juga teman-teman. Oke. Udah selesai, kita klik X. Terus kita butuh apa lagi sih teman-teman? Kita butuh data supplier. Nah, supplier ini ada nama, alamat, dan nomor telepon. Kita buat di new table, kita taruh di sini. Ini data supplier. Nah, di sini ada apa aja teman-teman? Ada nama supplier. Nah, ini makanya varchar ya. Varchar 20 aja. Kemudian ada alamat supplier. Alamat juga varchar ya, sama teman-teman. Nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini nomor telepon. Nah, nomor telepon ini sama varchar juga. Nah, kita udah selesai nih teman-teman. Kita udah bikin semua tabelnya. Nah, kita sekarang akan lihat relationship-nya teman-teman. Kita baca dari awal ya. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Nah, dari sini udah jelas banget nih teman-teman, kalau hubungan kasir dan customer itu one to one. Nah, ini klik ini ya teman-teman, 1:1 ini. Nah, kita klik kasir, kita klik customer. Nah, nih, langsung ada hubungannya. Kita juga bisa cek nih teman-teman relationship-nya. Di ini, klik kanan, edit relationship. Foreign key. Nah, di cardinality ini kita bisa lihat one to one. Nah, udah benar berarti teman-teman. Kemudian di data selanjutnya, data penting kasir ini, sedangkan customer ini. Seorang kasir mungkin memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, itu tadi udah dibahas ya teman-teman. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir juga dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Nah, dari pengertian ini kita bisa lihat berarti hubungan kasir dan transaksi itu one to many. One to many itu ini ya, 1:2. Nah, kita klik transaksi, kita klik kasir. Nah, ini artinya one to many. Kemudian yang customer dan transaksi juga one to many. Nah, ini bisa kita cek lagi teman-teman. Ini klik kanan, kemudian edit relationship, kemudian foreign key. Cardinality-nya one to many, berarti udah benar ya teman-teman. Kita klik X. Kemudian relationship-nya lanjut. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Nah, dari pengertian itu, dari penjelasan tadi, kita tahu transaksi dan barang itu hubungannya many to many. Ini ya, N banding N ini. Kita klik transaksi, kita klik barang. Oke, akan muncul transaksi khas kayak gini teman-teman. Nah, ini kayak gini, biar lebih jelas. Nah, ini hubungannya gini teman-teman. Nih, edit relationship, kemudian foreign key. Ini one to many, karena ini kan kayak sambungan gitu teman-teman. One to many, one to many. Jadi ini transaksi dan barang itu many to many. Nah, kemudian yang terakhir, untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Jadi,
banyak barang satu supplier, jadi one to many. Antara barang dan supplier teman-teman, one to many. Nah, one to many itu barangnya yang banyak, suppliernya satu. Gini teman-teman. Ini kita bisa lihat hubungannya, klik kanan, edit relationship, foreign key. Nah, ini one to many. Udah bener ya teman-teman? Nah, itu dia cara untuk membuat sistem basis data. Nah, dari aku cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video aku ya teman-teman. Kita ketemu di video-video aku selanjutnya. Dadah!